Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas pengayaan pada halaman 126 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, quick kita lanjut. Bagian berikut ini adalah teks soal yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan bab 4 ini. Kita akan bahas setiap soal yang ada ini Gen, tentunya setelah kalian menonton dan menyimak terlebih dahulu video yang berhubungan dengan tugas kali ini Gen. Untuk link yang ada di deskripsi perintah tugas ini Gen, sudah tidak bisa diakses. Jadi kita bisa menggunakan referensi video lain yang berhubungan dengan gejala infeksi virus SARS-CoV-2 ini Gen. Jadi simak pembahasan untuk dua soal setelah ini. Kita masuk pada soal pertama berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Selain paru-paru, organ apa saja yang memiliki fungsi pertukaran zat yang juga dapat terinfeksi virus COVID-19? Jelaskan. Gen, simak pembahasan berikut. Selain paru-paru, organ yang memiliki fungsi pertukaran zat dan dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 meliputi pertama ginjal, terlibat dalam penyaringan darah dan ekskresi limbah melalui urin. SARS-CoV-2 dapat menyebabkan cedera ginjal akut melalui infeksi langsung atau efek sistemik dari inflamasi dan hipoksia. Kedua, hati. Bertugas dalam metabolisme dan detoksifikasi. Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan peradangan hati dan gangguan fungsi hati akibat inflamasi sistemik atau toksisitas obat. Ketiga, jantung, yaitu bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan nutrisi melalui sirkulasi darah. Virus ini dapat menyebabkan miokarditis atau gangguan irama jantung. Dan keempat, pembuluh darah. Dinding pembuluh darah mengatur pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat limbah antara darah dan jaringan. Virus dapat merusak sel endotel, meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah yang menghambat aliran darah. Dan kelima yaitu usus, yang mana bertanggung jawab menyerap nutrisi dan air dari makanan. Sel epitel usus yang kaya akan reseptor ACE2 dapat terinfeksi, menyebabkan diare dan gangguan penyerapan nutrisi. Kita lanjut pada soal kedua berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Bagaimana pengaruh infeksi pada proses pertukaran zat di organ-organ tersebut? Jelaskan. Bagian simak pembahasan berikut ini. Berikut adalah pengaruh infeksi COVID-19 terhadap proses pertukaran zat di organ tertentu. Pertama, ginjal. Dampak infeksinya, COVID-19 dapat menyebabkan cedera ginjal akut, yang mana filtrasi darah akan terganggu sehingga racun menumpuk dan terjadi ketidakseimbangan elektrolit yang dapat memperburuk kondisi tubuh. Kedua, hati. Dampak infeksi itu dapat menyebabkan peradangan hati, mengurangi kemampuan detoksifikasi, sehingga zat beracun terakumulasi dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti ensefalopati. Ketiga, jantung, yang mana virus dapat memicu peradangan pada otot jantung yang melemahkan kemampuan jantung memompa darah. Hal ini mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Keempat, pembuluh darah, yaitu dampaknya berupa infeksi COVID-19 dapat menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah, memicu pembekuan darah yang menghambat aliran darah ke organ lain. Dan kelima, usus, yaitu virus dapat menyerang sel epitel usus yang kaya akan reseptor ACE2, menyebabkan peradangan dan gangguan penyerapan nutrisi. Akibatnya pasien bisa mengalami diare, kehilangan cairan, dan kekurangan nutrisi. Hal ini juga dapat melemahkan sistem imun tubuh. Nah Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sesi tugas pengayaan pada halaman 126 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.